Apa ini bisa merubah konstruksi kasusnya? Yang sekarang? Ya. Tidak akan berubah apapun. Saya sependapat sih. Tidak akan berubah ya? Segoblok-gobloknya pengacara nggak mungkin hanya begini nonton persidangan. Ya. Saya meyakini di sini, bahkan bukan hanya meyakini secara hukum, faktanya memang ya mereka ini melakukan. Memang bersalah mereka memang ini? Bersalah. Mungkin nggak salah tangkap? Tidak mungkin. Ini ya, ini dalam hukum. Putusan hakim ini selalu benar. Ya. Dan itu benar. Walaupun itu bukan sebuah kebenaran. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Ingat, jangan pernah permainkan hukum. Kita sama-sama belajar hukum di segmen Main Hukum Sendiri. Kali ini bersama kawan-kawan saya, Bang Sadrak Seskoadi, seorang advokat dan seorang praktisi hukum. Mas Adi seperti biasa, partner. Seorang jurnalis yang cukup tajam lah, dan seorang pegiat media sosial. Dan kemudian ada Bang Acong Latif. Selamat datang Bang. Beliau juga adalah seorang advokat dan seorang praktisi hukum. Kita bakalan bahas tentang sengkarutnya kasus Vina yang akan menuju kebenaran. Oke, langsung saja kita bahas. Aku mau tanya dulu sebagai pegiat media sosial dulu lah. Mas Adi melihat kasus Vina ini seperti apa? Kok arahnya udah nggak karu-karuan? Jadi kayak ngerjain gue. Tiap hari bareng sekarang gue ditanyain gitu ya. Topiknya padahal sama terus. Padahal bahas terus. Oh, alay-alay gitulah. Ya kalau aku sih ngeliatnya gini. Biar bagaimanapun publik penasaran. Obrolan warung kopinya adalah kasus sudah 8 tahun yang lalu, nggak beres-beres. Padahal dengan tidak mengurangi rasa hormat, Bang Acong, Bang Sadrak, kasus ini kan kasus sederhana. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada keluarga korban ya, kasus sederhana. Tapi kok sepertinya lama banget. Kita dibuat penasaran, kapan selesainya, ada apa sebenarnya. Nah, kemudian akhirnya harus diakui bahwa kasus ini meledak karena film. Kan? Karena film, akhirnya dibuka kembali tuh. Tadinya orang banyak tidak tahu kasus ini. Akhirnya semua orang jadi tahu. Ya kan? Nah, dari orang jadi tahu dan penasaran nggak selesai-selesai, mulailah tuh adu mekanik lah. Kalau netizen nyebutnya adu mekanik, Bang Sadrak. Jadi lebih jago mana antara aparat dengan netizen, Bang Acong. Ya kan? Jadi kayak diadu nih ya. Diadu nih kan. Netizen dengan segala kecanggihannya dikorek semua jejak digital, mundur sampai tahun 2016. Dianalisa, disangkut-sangkutin ke tahun ini. Ya akhirnya banyak komen di medsos. Ini loh bohong, ini loh benar, ternyata kasusnya gini loh. Inti dari semua ini adalah kita penasaran. Penasaran ya? Ada apa sih sebenarnya kok kasus yang sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini kasus sederhana tapi nggak beres selama 8 tahun ya kira-kira. Itu dia. Gitu sih. Aku mau lemparkan ke Bang Acong karena pakai jaket coklat kan, kayak institusi tertentu. Bang, perkembangan media sosial seperti itu, banyak orang yang akhirnya saling tuding kan sekarang. Kemudian berita-berita, ada kemarin salah seorang ibu-ibu juga speak up tentang beberapa hal yang kalau aku sendiri nggak masuk akal. Bahaya tuh, di TikTok gitu kan. Kalau menurut Bang Acong sendiri, di dalam ranah hukumnya ya, orang-orang yang menunjuk orang lain di media sosial dan perkembangannya makin liar ini seperti apa, Bang? Ya, jadi kalau saya melihat kan begini. Sebenarnya masalah ini sederhana, walaupun memang tidak mudah. Gitu. Tapi yang jelas, polisi ini sampai hari ini melaksanakan tugas dan fungsinya ini saya rasa sudah dilakukan. Berarti percaya sama institusi kepolisian? Percaya. Buktinya apa? 8 tahun yang lalu, berapa orang sudah divonis? Sudah diadili. Ini kan bukan hal yang main-main gitu. Nah, walaupun memang ada perkembangan-perkembangan ke sini, atau ada saat itu yang memang belum diadili, seperti salah satunya siapa Peggy yang baru ketangkap sekarang. Peggy atau Perong gitu kan. Dan itu pun sudah ditangkap.
sudah ditangkap, tinggal kita mengadili. Nah, kalau misalnya di masyarakat ataupun di netizen banyak asumsi yang tumbuh dan sangat berkembang nih. Benar seperti apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi ini. Ini sejak adanya film, tiba-tiba kasus ini booming lagi, dan seolah-olah di sini adalah korban kepolisian. Kepolisian tersudut. Karena publik nggak percaya, kok 8 tahun nggak beres-beres, itu loh Bang Ajeng. Nah, kan yang belum selesai kan memang tadi sebenarnya sudah selesai beberapa orang, cuman 1 DPO. Ya tidak ada kejahatan yang sempurna, begitu juga tidak ada keadilan yang sempurna, kan begitu, ya kan? Nah, sehingga sekarang berkembang di masyarakat sejak adanya film ini. Artinya apa? Memang ada yang diuntungkan, seolah-olah ada yang diuntungkan di sini, tapi institusi Polri seolah-olah tersudutkan di sini. Kalau saya menilai seperti itu. Berarti institusi ini harusnya udah bekerja dengan maksimal ya kalau menurut saya sudah maksimal. Sekarang begini, yang tidak maksimalnya apa? Dari segi mana? Kan sekarang netizen ini membangun ini tidak adil. Dari mana tidak adilnya? Kita coba dari awal dulu, dari kasusnya nih, dari kasus. Pertama kasus ini kasus pembunuhan. Udah jelas, Vina ini dibunuh walaupun dulu sempat ada ada kabar bahwa Vina ini karena kecelakaan dan lain-lain. Tapi buktinya polisi di sini membuktikan kalau Vina ini karena dibunuh. Faktanya begitu, sudah dibunuh. Gitu. Terus saat Vina ini dibunuh, berarti siapa yang membunuh? Ada yang harus tanggung jawab dong. Ada yang harus tanggung jawab. Nah, saat itu 8 tahun yang lalu sudah ketangkap untuk mempertanggungjawabkan siapa yang membunuh Vina ini. Dan kalau nggak salah 8 orang ya. 8 orang. Sudah terpidana. Sudah terpidana. DPO. Memang seperti yang saya tadi bilang, ada yang memang belum ketangkep DPO. Bahkan asumsinya sangat, ada yang bilang karena ada anak petinggi, ada yang bilang karena status sosialnya salah satu tersangka A, B, C dan segala macam. Pejabat gitu ya. Dan itu yang bilang bahkan praktisi hukum. Oh iya. Beberapa praktisi hukum yang menyampaikan itu gitu kan. Tapi satu pun sampai hari ini tidak ada yang membuktikan kalau ada keterlibatan itu. Kalau ada keterlibatan itu. Atau tidak ada yang membuktikan kalau ada orang lain yang seperti yang wacana yang berkembang di masyarakat ini. Sederhananya sekarang, siapa Peggy ini kan ditangkap. Nah, saat ditangkap bukan ngasih jempol untuk ini penjahatnya. Bukan begitu masyarakat gitu. Iya, betul. Tapi benar nggak itu Peggy? Karena ada foto yang Peggy yang dulu seperti ini, Peggy yang sekarang seperti ini. Nah, satu persatu kan sudah terlihat sekarang. Pertama Peggy di foto yang pakai anting. Ternyata Peggy orang, emang namanya Peggy. Tapi dia orang yang tidak ada hubungannya dengan hal itu gitu kan. Terus ada anak mukanya berubah. Sekarang begini, kita aja foto yang dulu 1 tahun yang dulu, yang lalu lah sama hari ini, saya beda. Saya setiap hari merasa makin menarik fotoku. Artinya di sini foto yang dulu kita, perubahan kita ini semakin umur bertambah, semakin lama, ya pasti itu ada perubahan baik dari segi penglihatan maupun dari segi postur tubuh. Itu. Tapi kembali lagi ke tadi, tidak ada orang yang bilang Peggy ini seperti ini. Buktikan dong. Betul. Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Pengacaranya pun cuma bisa berkuar-kuar, bahkan omong kosong yang disampaikan itu. Ya, tapi gue mau tanya Bang Acong, menarik nih. Polda Jabar merilis 3 DPO awal dulu. Ya kan? Ini sih pertanyaan orang awam banget ya Bang Sadrak. Iya. Terus tiba-tiba setelah Peggy Peron tertangkap, kok 2-nya hilang? Nggak ada DPO lagi nih, cuma 1. Kemana yang 2? Padahal yang merilis Polda Jabar juga. Dia meniadakan Polda Jabar juga. Kok bisa begitu? Kalau saya menilai ya, ini bukan ditiadakan, bukan. Tapi kan DPO ini kan berdasarkan dari kesaksian para terdakwah sebelumnya. Pengakuan daripada terdakwah sebelumnya.
Terus berdasarkan itulah berarti muncul beberapa nama DPO. Nah, tapi kan kepolisian juga harus mencari kebenarannya DPO ini benar apa nggak tiga-tiganya. Kalau mereka nyebut Acong Latif yang di Bandung, tiba-tiba saya dikejar. Iya benar juga. Iya. Kan harus mengecek kebenarannya. Namun ternyata setelah dicek kebenarannya kan cuma satu yang benar DPO ini. Nama-nama yang lainnya ternyata fiktif dalam artian memang tidak ada nama itu. Artinya kemungkinannya para saksi ini menyebut nama-nama ini yang asal sebut aja asal ya berarti. sebut aja yang dua ini. Ternyata kebenarannya hanya satu, yaitu Peggy itu. Peggy itu, yang sementara sekarang masih dalam penahanan polisi ya. Betul. Kok mau geser dikit ke Bang Sadrak? Ya. Tentang Peggy ini tadi. Karena banyak kesaksian-kesaksian yang muncul, entah itu dari rekan kerjanya yang dulu, ataupun saudaranya, ataupun dari keluarganya sendiri yang tahun 2016 sudah pernah didatangi sama aparat. Dan sekarang banyak banget para advokat yang ngebelain si Peggy. Kalau menurut, ini pandangan umum dulu ya Bang, pandangan umum dulu. Bang Sadrak ngelihat Peggy ini gimana sih sebenarnya? Nah, kalau saya itu sebenarnya lebih menyorotinya mengenai karena terlalu banyaknya hal-hal yang artinya itu menjadi pertanyaan publik. Jadi proses dan kinerja dari teman-teman penyidik ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Apalagi yang mohon maaf ya Bang, semuanya. Artinya kan yang kita tahu juga kan kadangkala teman-teman penyidik ini ketika untuk mau mendapatkan satu informasinya ya? informasi, tersangka, barang bukti dan sebagainya agak cukup dipaksakan. Oh, agak cukup Arahnya dipaksakan. kesana, jadi sehingga ditambah lagi dengan banyaknya kejanggalan-kejanggalan dari proses penanganan dan perkaranya sendiri. Dan memang sebenarnya yang saya soroti di sini adalah lebih ke transparansi dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik saat itu. Apakah ini, karena kalaupun kita bilang, dan saya sependapat dengan Bang Acong tadi, bahwa sudah divonis bersalah. Tetapi apakah vonis ini memang kepada orang yang memang benar-benar tepat melakukan perbuatan tersebut gitu. Karena kan sampai sekarang pun ya kita tidak tahu karena apa, banyak hal-hal yang tiba-tiba disampaikan oleh para terpidana ini yang misalnya dari DPO ini akan berubah jumlahnya, kemudian dari penangkapan ke Peron ya kemarin yang menyatakan, dan dia sampai berani menyebutkan bahwa saya bukan sumpah dan sebagainya, sampai berani dilakukan tes kebohongan. Nah inilah yang mengakibatkan fenomena di mana masyarakat ini jadi bertanya-tanya, bertanya-tanya seperti apa? Apakah memang benar yang terpidana kemarin itu pelakunya, dan apa barang bukti yang memang bisa menguatkan, saksi-saksi yang mendukung dan sebagainya. Kalau saya mungkin lebih melihatnya ke arah sana. Arah situnya ya. Transparansi dan profesional untuk prosesnya. Itu juga jadi sesuatu yang kontradiktif ini. Mungkin nanti semuanya bisa ngasih pendapat ke kita. Dari 11 orang yang ada di persidangan tahun 2016. 11 orang itu ada sendiri-sendiri perannya. Ada peran-peran mereka sendiri-sendiri. Dan sekarang banyak sekali kesaksian-kesaksian baru yang entah itu dicabut atau itu diperbaiki. Contohnya kemarin Liga Akbar. Cerita-cerita baru. Selama di persidangan bukan saksi kan? Selama belum di persidangan bukan saksi dong. BAP pun nggak ada nilainya dong kalau belum di persidangan. Nah, karena ini banyak cerita-cerita baru yang kemudian semuanya didampingi sama advokat. Menurut brother-brotherku sekalian, apa ini bisa merubah konstruksi kasusnya? Yang sekarang? Ya. Tidak akan berubah apapun. Saya sependapat sih. Tidak akan berubah ya? Justru begini. Makanya saya pastikan, dan saya yakin, polisi ini sudah benar melakukan itu. Sesuai dengan fungsinya, bahkan profesional. Memang, sekarang begini, ada pengakuan dari Saka yang keluar itu. Menurut Saka, saya disiksa di kepolisian sehingga saya harus mengaku itu. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya begini, saat Saka itu dipaksa atau diintimidasi, itu di mana? Di kepolisian. Betul. Sedangkan tahapan pidana itu tidak hanya di kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, segala macam. Nah,
apakah saat di kejaksaan atau di pengadilan itu ada polisi? Kan sudah tidak ada hubungannya. Karena udah P21 itu ya, dilimpahkan. Iya, artinya kewenangan polisi sejak itu dilimpah ke kejaksaan, sejak dikatakan P21, maka polisi tidak ada kewenangan apapun di situ. Oke. Artinya, saat persidangan berarti dipastikan tidak ada intimidasi apapun. Di persidangannya? Tapi di pemeriksaan awal? Ya, berarti Entar dulu. Sebentar. Saat di persidangan ini tidak ada intimidasi, berarti kan persidangan ini berjalan seperti dan sebagaimana mestinya. Yeah. Di samping itu, di situ juga ada pengacaranya. Segoblok-gobloknya pengacara nggak mungkin hanya begini nonton persidangan, mengikuti apa kata hakim dan jaksa. Nggak mungkin. Pasti memperjuangkan hak kliennya di situ. Betul. Dan pasti teriak kemana-mana saat itu. Dan sidang itu terbuka untuk umum. Siapapun boleh menonton. Bahkan media pun boleh meliput atau memberitakan perkara di situ. Tapi katanya kemarin ditutup, Bang. Karena sidang itu. Bawah umur kan, sakanya. Bukan, buat semuanya. Oh gitu. Iya, buat semuanya katanya ditutup. Saya rasa tidak ditutup lah. Mungkin aku sedikit bantu ya, Bang. Biar selesai nih, biar tidak tersesat dulu, biar tidak sesat. Nah, artinya apa? Berarti intimidasi ini di kepolisian kan tidak ada. Di kepolisiannya ya. Berarti kan tidak ada intimidasi itu. Itu karena apa? Karena ya berdasarkan tadi berjalan dengan lancar sidang, berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Dan itu sidang divonis seperti apa yang hakim ketahui, apa yang hakim yakini di persidangan. Dan ingat loh, hakim memutus satu perkara, menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, itu minimal ada 2 alat bukti yang cukup. Itu pasal 183 KUHP. Artinya hakim itu tidak akan sembarang untuk memutus sesuatu. Iya. Dan di situ pun yang dimaksud dengan alat bukti itu di pasal berikutnya juga ada. Apa saja? Alat detail-detailnya buktinya ya. Mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwah pun ada di situ. Dan di situ pasti ditanya ke terdakwah lain, si Saka ini, kenal nggak? Kenal. Terus perannya seperti apa? Itu pasti ada. Gitu. Artinya, saya meyakini di sini, bahkan bukan hanya meyakini secara hukum, faktanya memang ya mereka ini melakukan. Memang bersalah mereka ini. Memang bersalah. Tadi gimana, Bang Sadrak? Ada tanggapan persidangan tertutup itu tadi? Nggak, mungkin persidangan tertutup itu yang saya ikuti kemarin pemberitaannya, Bang, adalah memang ketika Saka itu memang masih di bawah umur. Dan itu mungkin di saat agenda pemeriksaan terhadap mungkin ada hal-hal yang berbau seksualitas dan ada dugaan pemerkosaan. Jadi dugaan pemerkosaan ya, sehingga mengakibatkan mungkin tertutup di saat agenda saat itu saja. Namun kalau kita bicara mengenai prosesnya sendiri, saya rasa itu kita ketahui bersama terbuka. Itu terbuka. Oke ya. Terbuka. Begitu ya. Bang Ajeng, tar dulu. Bang Ajeng, menanggapi tadi kegelisahan Bang Sadrak, mungkin nggak salah tangkap? Tidak mungkin. Kepolisian ini punya metode yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara profesional dan ke publik. Kalau itu salah tangkap, artinya kehati-hatian dari kepolisian itu pasti itu dilakukan secara profesional. Ada metodenya, teman-teman kepolisian, ada ilmunya untuk mencari, menangkap seseorang itu. Dan kalau misalnya yang salah tangkap yang dulu-dulu, itu sangat jelas tidak mungkin. Toh udah di sidang kok. Sudah putusan ya? Sudah putusan. Begitu juga kalau yang baru ini, ya tinggal dibuktikan aja salah tangkapnya ini. Memang kan isunya sekarang ini bukan Peggy yang itu, ini salah orang. Terus kedua Saka, karena dulu katanya Saka ini tidak bersalah. Tumbuh baru lagi Sudirman, katanya tidak bersalah, tapi ternyata Saka diberatkan oleh Sudirman. Betul. Kan begitu, ada pengakuan dari Sudirman terhadap Saka. Padahal sama nih, kuasa hukumnya sama nih, kuasa berdua hukumnya ini. sama. Nah ini kan cuman obrolan tukang kacang di luar pengadilan, kan begitu kira-kira. Terus Peggy bukan orangnya, terus yang sebenarnya adalah orang lain segala macam. Itu kan belum ada yang membuktikan sampai hari ini. Ini salah, ini yang benar, ini buktinya. Nggak ada sampai hari ini. Belum terbukti ya? Belum terbukti. Itu Germo.
yang buat kita gelisah. Itu. Makanya aku bilang Mas Adi kan tahu sendiri di media sosial apa namanya orang-orang sudah pada berasumsi-asumsi liar. Betul. Apa yang paling liar dari asumsi-asumsi ini ada yang bawa ke arah yang paling liar tuh ya itu membawa nama pejabat publik sama narkoba. Masuk akal nggak kalau ada sindikasi perdagangan narkoba itu? Masuk akal nggak kalau menurut Mas Adi? Kalau gini, aku analogikannya karena gue kebanyakan nonton film nih. Kita kan bukan di Meksiko ya, bukan di Amerika Latin. Yang ada apa-apa disikat mati gitu. Kalau di level mereka kejauhan deh kayaknya deh. Kejauhan ya? Kalau mungkin di level BD atau Bandar mungkin bisa disikat. Kalau cuma di level mereka kayaknya buat gue sih nggak masuk. Terlalu drama. Terlalu drama ya. Terlalu drama. Tapi emang ini menurut saya dramanya ini terlalu besar ya. Ya seperti tadi. Mungkin ada orang yang diuntungkan. Yang jelas yang diuntungkan film Vina. Pasti itu filmnya. Tapi ada laporannya loh, suruh ditarik. Pendapat abang gimana tuh bang? Aku juga jadi penasaran. Film. Kalau saya ini jelas orang terbawa dengan apa namanya alur medsos yang tidak bertanggung jawab. Padahal di sini yang diuntungkan adalah film Vina itu. Tapi tanggapan abang mengenai adanya laporan di Mabes Polri terkait dengan pemutaran film itu gimana? Kalau menurut saya emang harus diperiksa film ini. Jangan-jangan sampai kegaduhan ini gara-gara film tersebut. Kalau memang karena kegaduhan film tersebut, ya patut untuk diperiksa. Bermasalah berarti ya kalau bikin gaduh. Sekarang kan korban kemana-mana, bos. Jadi diuntungkannya ini ada beberapa yang memanfaatkan situasi ini, termasuk kawan-kawan kita yang pengacara-pengacara. Kawan-kawan Anda. Saya enggak sih. Saya cuma tukang kaca kalau dia bilang. Dua ini sementara. Datang ke rumahnya Saka, datang ke rumahnya Peggy, ke keluarganya Peggy, itu sampai menjual harga dirinya saya rasa sebagai martabat pengacara ya. Ini karena isu-isu tersebut untuk apa namanya? Untuk memanfaatkan situasi ini. Kalau kalau yang buat pilkada, Bang? Enggak. Komen itu. Lanjut. Terus begitu juga Peggy, pengacaranya berkuar-kuar seperti pertanyaannya satu aja dulu sekarang. Selama 8 tahun apa 6 tahun? 8 tahun. Peggy pernah pulang nggak ke Cirebon? Pernah pengakuannya. Pernah waktu Lebaran tahun kemarin ini pengakuannya. Normal nggak dia pulang ke sana? Itu aja. Kalau nggak normal dalam 8 tahun pulang 3 kali, 2 kali umpet-umpetan, masih mau bilang itu adalah korban. Iya. Termasuk pengacaranya itu. Berarti ada indikasinya memang kalau apa namanya, seumpamanya dia pulang nggak normal, ini ada sesuatu nih si Peggy ini. Itu dia artinya kasus ini dari beberapa teman-teman saya, teman-teman saya di pengacara, memang dijadikan ajang pansos. Ya memang kecenderungan seperti itu. Pas kameramennya ke dia aja ya. Tolong. Tapi memang benar. Tapi ini benar. Teman-teman saya ini, yang pengacara-pengacara ini malah digunakan ini alat pansos. Ini yang ngeri dan bahaya sebenarnya. Itu sebenarnya. Terus kalau menurut Bang Sadrak sendiri, ini kan banyak banget ini orang yang ngurusin. Ya memang kalau kuasa hukum ada sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kalau pelepasan surat kuasa kan seperti itu. Apa nggak makin bingung, Bang? Apa namanya, kebanyakan orang yang nanti ke sini, nanti ke situ. Ada juga yang sekarang satu tim udah pada beda. Iya. Aduh, mohon maaf ya. Oke, itu gimana, Bang? Apa sebagai seorang advokat dan praktisi hukum seperti apa? Nah, itu kan kalau Kiat mau tanya sama saya, saya juga ikutan bingung gitu dengan sangat ruwetnya teman-teman advokat yang saling menyerang, saling berebut untuk menanganin perkara ini dengan karena kan memang kalau saya lihat kan memang ini kan exposure dari teman-teman media ini kan cukup luar biasa dan ini kan biasa. Ya tadi aku juga sependapat dijadikan sebagai ajang untuk publisitas, pansos dan sebagainya. Kalau aku sih melihatnya seperti itu sih. Siapa yang harus didengarkan oleh orang-orang yang mengikuti berita ini? Yang harus didengarkan ini dari arah mana sebenarnya? Karena kan sekarang contohnya seperti ini. Kuasa hukumnya kemarin yang si Saka Tatal kemarin ada dua kubu dan beberapa orang lah aku bilang. Kemudian
Siapa? Kalau nanti emang ada siapa aja kok dua kubu? Coba sebutin namanya. Nggak mau. Seperti yang ada di sini nih, edit. Ditanya lu jawab. Iya. Jawab. Dia kalau jawab. Nggak apa-apa. Aku sebutin Nggak, siapa aja nggak? Saya pengen tahu siapa aja namanya. Bu Titin yang Oh, Bu pertama, Titin. yang dari Terus? awal kasusnya. Itu yang si ini ya, si siapa? Si Sakatata. Sakatata. Terus ada siapa lagi Dan sekarang? kawan-kawannya. Jangan abang. Anda anti peluru, baju coklat. Saya nggak peluru. Nah, siapa ini yang harus didengarkan ini sebenarnya siapa? Biar nggak gini bang, biar di level kita nih warung kopi ini nggak Begini, kusut. gini, Bang. Mohon maaf ya, teman-teman semua ya. Karena sebenarnya sekarang ini advokat ini kan sebenarnya sama-sama saling pengen membuktikan kan. Ya, Betul, ini betul. ajang pembuktian. Karena kan tadi yang saya bilang tadi ini mendapatkan sorotan yang cukup luar biasa. Jadi saya rasa ini kita pernah bahas di acara sebelumnya. Iya, Kalau iya. advokat itu kan memang bagaimana cara dia bisa memenjarakan orang itu dari point of view untuk mentersangkakan seseorang, tapi ada juga point of view dari supaya klien saya ini nggak jadi tersangka, Nggak jadi salah ya. gitu loh. Jadi ada dua sudut pandang nih sekarang, gitu kan. Dan semuanya dua-duanya ini berusaha untuk membuktikan bahwa ya itu tadi, apakah ini nanti jadi dia memutarbalikkan fakta, Ya. kemudian yang satu juga terlalu memaksakan juga, ya kan. Nah, kalau saya sih sekarang ini melihatnya, jadi kalau ditanya mau pegang yang mana ya, saya sih cenderung berserah kepada teman-teman penyidik aja. Teman-teman penyidik Itu juga yang ya. memang harusnya nanti dibuktikan. Dan ini ajang profesional dan pembuktian dari teman-teman penyidik. Karena kalau kita melihat advokat, ya tadi seperti yang saya bilang, Ya. kadang saya juga mau mempersangkakan seseorang tuh kan, wah gimana caranya, alat buktinya harus terpenuhi dan sebagainya, begitu. Tapi di satu sisi ketika saya menjadi kuasa hukum untuk membela orang yang bersalah, saya bisa menggiring opini atau membuat seakan-akan ini tuh jadi korban gitu. Oh, playing victim ya bahasanya. Begitu. Ngomongin alat bukti, menarik sekali. Ya. Nah, kan Bang Acong ada dalam pandangan kepolisian ini sudah benar. Ternyata ada sebuah fakta yang menarik, aku lihat. Di BAP, maaf, di pengadilan itu, di berkas pengadilan, bahwa tuntutannya adalah korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal karena tusukan. Dalam visum tidak ada, Bang. Dalam visum yang selama ini kita lihat dari beberapa acara-acara, ini ternyata tidak ada visumnya, ternyata penyebab meninggalnya bukan karena itu. Itu gimana, Bang, penjelasannya? Sebenarnya kalau kita bicara materi persidangan tidak boleh terlalu jauh ke sana ya. Oke. Karena kita tidak ada di saat itu. Gitu. Tapi kalau memang itu terjadi, hakimlah yang tahu sebenarnya di situ. Apakah meninggalnya karena tusukan dan juga barang lain, kan begitu. Pasti kalau pengacaranya akan menggarisbawahi bagaimana caranya meringankan terhadap kliennya, itu pasti. Nah, tapi faktanya kan nggak begitu. Faktanya benar-benar dinyatakan, ini kan perbuatannya. Benar-benar mereka 8 orang ini dinyatakan telah membunuh Vina dengan peran masing-masing tentunya. Kan begitu. Dan hakim ini untuk memutus tadi, selain bukti tadi kan, harus ada keyakinan. Keyakinan hakim yang boleh ya? Keyakinan hakim. Jadi ada namanya legisme. Jadi legisme ini hakim memutus berdasarkan keyakinan hakim. Kan ada yang tidak diketahui, tapi dilakukan oleh seseorang. Nah, maka hakim disitulah tugasnya bagaimana meyakinkan, oh ini ternyata benar. Dan putusan hakim ini putusan yang absolut ya, mengikat. Walaupun kadang suka salah ya, Bang. Walaupun jadi gini, putusan hakim ini ya, ini dalam hukum, putusan hakim ini selalu benar. Dan itu benar. Walaupun itu bukan sebuah kebenaran. Betul. Hakim juga manusia. Juga pengacara. Pernah lah ya, Bang. Walaupun di sini gue berpendapat bahwa memang di kasus Vina ini saya sependapat dengan kawan-kawan kepolisian. Oke, menarik, Mas Adi. Menarik sekali. Karena, iya benar, kalau dalam persidangan kita kan berasumsi berpendapat nggak boleh ya. Cuman yang boleh punya keyakinan kan hakim doang ya. Kalau kita enggak, justru di dalam boleh. Justru persidangan itu tempat yang sebenarnya untuk membuktikan, untuk bertarung.
Makanya saya heran pengacaranya yang kemarin bersidang di kasus Vina ini. Entah karena ketidakmampuan dia saat beracara ataupun memang karena memang faktanya begitu. Atau memang faktanya seperti itu. Kok berkuar-kuarnya sekarang? Ya harusnya di tempat waktu itu dong. Semalam itu sempat menarik. Tapi mohon maaf sebelumnya, aku pernah sedikit ada satu media waktu itu mewawancarai secara terbuka kuasa hukumnya waktu itu, bahwa memang telah dilakukan sih upaya itu Bang untuk menyampaikan baik itu ke ombudsman atau kemanapun lah itu bahasanya, instansi-instansi yang memang berkaitan dengan itu ya. Iya, artinya kalau dia saya juga berita itu saya tahu ya, maksudnya dengar berita itu bahwa setelah persidangan itu dia mengirimkan surat ke ombudsman, ke KY, kemana-mana lah intinya. Sekarang begini logika kita gitu. Oke lah, tadi si Saka ini, si Saka ya, di kepolisian dapat intimidasi. Atau kejaksaan dan kepolisian pun ikut serta untuk mengintimidasi atau ada apa-apa gitu. Pertanyaannya, apakah instansi yang dia suratin semua ini ikut-ikutan? Ya enggak lah ya. Kalau udah banyak sedemikian banyak dia mengadu, mengirimkan surat bahwasanya Saka tidak bersalah, Saka tidak bersalah, A, B, C segala macam. Saat satu pun instansi yang tidak mendengarkan, berarti emang bersalah kok. Iya, karena nggak ada yang ngerespon itu ya. Direspon, cuman tidak ada yang menyatakan satupun bahwa Saka ini tidak bersalah. Itu dia. Aku semalam itu. Komnas HAM misalnya. Saya yakin Komnas HAM ini sangat independen ya. Saat menerima surat itu, dia pasti pelajari. Mulai dari putusannya seperti apa, perkaranya seperti apa. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Yang namanya pengacara pasti gimana caranya membela kliennya, kan seperti itu. Gimana cara membebaskan kliennya. Atau terdakwah mengatakan tidak bersalah, itu pasti. Yang heran kalau terdakwah bilang saya salah. Itu heran. Kayaknya. Kalau terdakwah di mana-mana saya tidak salah, makanya dibutuhkan pengadilan. Begitu juga pengacaranya. Kalau misalnya pengacaranya membela mati-matian kliennya tidak bersalah, itu wajar toh itu pengacaranya. Memang tugasnya ya. Memang tugasnya. Tapi setelah diuji di pengadilan, bahkan dia diuji di Komnas HAM, mengirimkan surat kemana-mana yang banyak banget itu, masa satu pun tidak ada yang menyatakan Saka tidak bersalah. Saka tidak bersalah kan? Itu tidak menyatakan atau tidak merespon Bang suratnya? Karena infonya kemarin tidak merespon. Ada yang tidak merespon. Ada yang tidak merespon. Ada yang saya tidak rasa ketidakresponan itu mungkin salah satu jawaban dari mereka. Nggak mungkin tidak dibaca. Gitu loh, nggak mungkin. Artinya pasti dipelajari dan dari semua itu tidak direspon. Emang anggaplah ini ada yang mengkondisikan di belakang ya. Kita anggap seperti itulah. Kita anggap ada yang mengkondisikan di belakang. Jadi yang mengkondisikan ini ngintip-ngintip. Oh, ke Komnas HAM yuk. Oh dia pengacaranya ke Ombudsman yuk gitu. Nggak begitulah saya rasa gitu. Iya. Menarik. Itu. Kita maksud saya di sini ya kita berpikir logis saja. Dan kalau tadi pertanyaannya siapa yang diikutin? Ya hati kita. Itu ya. Sebagai netizen, sebagai masyarakat yang tidak ada di dalam persidangan itu harus bersikap bijaksana. Sama-sama nggak tahu kan? Betul. Nah, aku pengen tanya sama Mas Adi nih. Kan banyak kubu nih sekarang. Banyak kubu yang dulunya waktu film pertama keluar. Ini mereka, aku kalau cuma dihukum seperti para terdakwa kurang. Sekarang berbalik. Iya, berbalik arah seperti itu. Kemudian ada lagi, menurut perkembangan di media sosial, yang paling aneh ini fenomena di mana? Apa namanya? Atau tudingan ke arah mana? Kalau sekarang? Yang paling aneh itu tudingan yang dipaksa menuding. Ngerti nggak maksudnya? Sebenarnya kita nggak tahu apa-apa nih, medsos nggak tahu apa-apa. Tapi biar kelihatan ramai, dia harus buat isu. Itu paling aneh. Berarti kayak tadi kan misalnya narkoboy, ya kan? Digiring arahnya ke sana, ke pejabat. Itu kan sebenarnya bener kata Bang Acung, kita sama-sama nggak tahu. Tapi ya karena semua orang ingin involve, ingin masuk, ini yang ramai apa ya? Kayaknya lebih begitu deh. Apalagi yang ibu-ibu terakhir itu tuh, itu yang bahaya banget gitu. Medsos jadi ya itu hoax kan kalau aku bilang ya, terlalu berani juga gitu loh. Terus yang agak menggelitik adalah dulu katanya minim saksi. Ya.
kok sekarang semua orang bicara, seolah-olah semua orang ada di lokasi, seolah-olah mau memberikan semua orang kesaksian menjadi saksi. Nah, itu gimana, Bang Sadrak? Nah itu dia, agak aneh kan? Kenapa saat lagi proses kemarin itu dalam persidangan dicari saksinya setengah mati. Nah sekarang semuanya bersaksi. Ada yang melihat apa tuh? Ada yang tukang apa melihat? Waktu itu korban. Tukang ada yang bilang mengangkat korban. Nah, ini kan menjadi suatu apa namanya? Ya balik lagi jadi ajang untuk. Itulah yang korelasinya dengan pertanyaan Kiatmo tadi. Itu yang akhirnya membuat publik bingung. Bertanya-tanya. Ini ya itu tadi sesimpel ini, sesederhana ini kok jadi rumit banget. Dan itu jadi bahan goreng-gorengan. Gitu. Aku punya kejutan buat semuanya. Nanti kita bakal hadirkan salah satu orang yang mempunyai pengakuan. Aku nggak bilang ini mempunyai kesaksian. Belum ada nilainya kan di mata hukum. Nanti kita goreng bareng-bareng dia. Kita goreng bareng-bareng dia di sini. Terus aku mau tanya nih sama Bang Sadrak sama Bang Acong. Satu hal, kesaksian-kesaksian baru yang timbul. Entah ini merupakan, bukan kesaksian, pengakuan-pengakuan mereka ya. Nanti ini akankah berdampak ke hukuman Peggy yang sekarang? Bukan hukuman. Peggy yang sekarang, perkaranya dia yang sekarang. Atau ke hukum putusan pengadilan, pastilah udah inkrah ya ini, kecuali ada yang lain. Atau malah saksi-saksi yang punya kesaksian palsu ini malah bisa dituntut balik. Kira-kira gimana kalau dalam pandangan hukum? Saya? Ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai nantinya akan, saya nggak tahu, nanti mereka akan, kuasa hukum yang saat ini mungkin nanti akan mengajukan PK ya Bang, kalau nggak salah ya, infonya. Kurang tahu itu. Yang informasi sementara, si Peggy Setiawan ini sudah diajukan pra-peradilan malahan. Pra-peradilan. Oke, ini kan untuk yang Peggy-nya, tapi kalau untuk yang 8 itu apakah nanti mempengaruhi dengan keterangan-keterangan yang baru, ya mungkin itu nanti teman-teman kuasa hukum yang 8 terpidana itulah yang nanti akan menentukan. Mungkin ada yang melihat mungkin kemarin tidak diajukan ke persidangan untuk menjadi bahan PK ya atau peninjauan kembali. Nah kalau untuk yang Peggy ini ya justru nanti akan mempengaruhi juga bahwa apakah memang seseorang saksi ini benar-benar melihat, mendengar, menyaksikan bahwa Peggy ini melakukan atau tidak begitu. Dan ini nanti harapannya teman-teman penyidik lah yang akan memproses itu. Kesaksian-kesaksian ini emang berkesesuaian nggak? Emang benar nggak atau tidak? Atau bagaimana gitu? Lebih ke sana sih. Gimana pendapatnya Bang Acong? Ya kalau saksi yang memang saksi dibenarkan secara hukum ya dan disahkan, artinya saksi yang menyatakan di pengadilan atau di saat di pemeriksaan kepolisian, itu pasti berpengaruh. Tentunya dua, saksi memberatkan atau meringankan. Kalau memang benar, ya berarti kan meringankan. Tapi kalau misalnya tidak benar dibenar-benarkan, itu namanya keterangan palsu. Atau tidak benar sama sekali, itu akan memberatkan. Cuman itu aja kalau saksi. Ke Peggy ya gitu. Contoh gini Bang, siapa namanya? Si Aep, orang yang ngaku lihat kejadian dari jarak 100 meter, orang dilempar-lemparin batu. Dia ngaku lihat mukanya Peggy pas waktu pertama kali tertangkap. Dia bilang, iya, aku lihat mukanya itu. Bagaimana caranya dengan jarak sejauh itu? Nah, kalau nanti terbukti ternyata bukan Peggy, ini orang gimana nasibnya? Ini udah masuk ke kesaksian palsu atau gimana? Maksudnya kalau ini bukan Peggy, salah tangkap maksudnya? Salah tangkap. Kalau ini nggak terbukti Peggy ada di situ, Peggy nggak terbukti ada di peristiwa yang dia ceritakan. Tentunya kan kita ada aturan hukumnya, ada aturan mainnya. Kalau misalnya salah tangkap, ya dilepas, ya mungkin propam dong. Teman-teman di kepolisian ini ada sanksi dari propam segala macam. Itu ada permainan hukumnya lah ya. Gitu. Cuma yang jelas begini, beberapa saksi yang mengatakan Peggy ini ada tidak di lokasi itu, ini siapa dulu? Temennya Peggy kan? Oh bukan. Ada orang dari luar. Oke lah kalau orang luar. Pertama temen-temennya dulu yang sudah diperiksa. Temennya kan? Temennya ya wajar kalau membela. Tinggal kepolisian kan menilai kebenarannya itu. Begitu juga Aep ini. Aep ini melihat, misalnya benar yang dilihat, itu Peggy atau enggak, kan pasti disinkronkan dengan bukti-bukti lain. Dengan disinkronkan dengan saksi-saksi lain. Kalau misalnya dia cuma bilang, saya pun bisa hari ini bilang, semalam Adi ini lagi karaokean.
sama Enggak, cewek-cewek. Aku percaya. Enggak. Iya, emang. Padahal sebenarnya waktu dia ada di rumahnya. itu benar. Nah, tapi obrolan, maksudnya perkataan saya dia ada di satu tempat semalam itu bisa saya tanggungjawabkan nggak? Ada buktinya nggak? Sinkron nggak dengan saksi lain? Tinggal kebenarannya aja itu diuji. Itu aja sih. Itu sangat mudah dan sederhana lah. Gitu. Oke, aku bertanya-tanya nih sama Mas Adi juga, sama netizen semuanya. Pasti bertanya-tanya. Ini kan kasus sebenarnya, aku banyak sekali dapat inputan ini kasus simpel, cuman memang susah. Nah, masyarakat, Mas Adi, apakah harus nahan diri? Karena kalau kita bilang sekarang ya, kalau sekarang kita bilang berita ini semuanya isinya Vina, kasusnya Vina, kasus ini, sedangkan hal-hal lain yang kayak kemarin aku sih harusnya sangat terpukul karena ada asumsi sedikit karena penegak hukum malah iniin hukum, main judi. Kapan-kapan kita bicarakan. Nah, kalau menurut Mas Adi sendiri, seperti apa sih masyarakat biar urusan Vina ini makin reda? Masyarakat, netizen semuanya. Kalau menurut aku sih, kita negara bebas ya. Semua orang boleh berpendapat, cuman kan ada koridornya, ada aturannya. Yang paling bahaya kan UU ITE. Balik ke pendapat aku di awal, adu mekanik sama kepolisian sih nggak apa-apa. Cuman jadi bahan informasi aja, masukan aja gitu. Polisi juga pasti kan, ya kata Bang Acong, mereka punya prosedur, punya cara gitu. Pasti diserap kok informasi masyarakat. Polisi juga bisa pilah-pilah ya Bang ya, mana yang berbobot, mana yang enggak, mana yang cuma hoax. Nah yang hoax itu yang bahaya. Jangan diterusin yang hoax. Kalau memang ada informasi yang valid, yang kalau memang nggak mau rame-rame, ya datang aja ke kepolisian atau ke Tapi sudah dibuka kok hotline-nya. Itu juga rancu Bang. Itu rancu Bang. Kalau misalnya tiba-tiba ada siapa telepon, aku ngeliat, wah ribuan orang telepon. Bisa makin ringan ya. Ya itu mungkin polisi punya pertimbangan sendiri buka online. Tapi yang pasti itu, nggak usah nahan. Nggak apa-apa beropini, ngeposting di medsos nggak apa, cuman itu hati-hati buat diri sendiri. Jangan hoax. Kalau emang tahu informasi yang levelnya A gitu, A1, ya ngomong aja langsung ke polisi. Iya. Kita banyak kan sebenarnya informasi yang gitu-gitu, cuman nggak berani kita kalau bener-bener nggak ada yang ini. Nggak itu malah bahaya soalnya. CCTV kemarin. Kita nggak tahu apa-apa soal kasus Vina. Ngomen, malah lu di dalam pakai baju orange nggak lucu. Memang harus hati-hati sih sekarang. Tapi ya itu nggak usah nahan juga. Ada koridornya kayak Bang Acong ya. Ada koridornya kok. Boleh berpendapat tapi tidak boleh berasumsi. Asumsinya ya. Kalau berhipotesis Bang, ada dasar-dasar ininya. Ada dasar-dasar. Aku ngomong contoh nih. Aku ngomong karena ini terhubung dengan kasus narkoba. Karena ayahnya almarhum Eki adalah kanit narkoba di masa itu. Terus ada pembalasan dendam. Dengan dasar seperti itu gimana, Pak? Selama tidak ada bukti, misalnya di kasus narkoba sebenarnya, selama tidak ada bukti, maka itu adalah asumsi. Asumsi ya? Dan itu bahaya. Sekarang maksud begini, ini tinggal diserahin kan ke teman-teman kepolisian. Kawal bareng-bareng. Transparan tadi emang perlu kita untuk ini ya, menuntut untuk dibuka ke publik gitu kan. Terus banyak pengacara yang sudah ada di perkara ini, bahkan ada sahabat-sahabat saya banyak itu. Nah, itu enaknya. Terus nggak berani. Apa namanya? Bahkan yang bahkan kan kuasa hukumnya aja seolah-olah ini kuasa hukum. Sini ya, benar ya. Saya ini maksud saya berharap dari teman-teman ini yang berpendapat dari semua sahabat-sahabat saya yang tadi saya sebut ini, saya berharap mendapatkan masyarakat ini lebih menilai dalam perkara ini bijak saja. Jangan sampai teman-teman ada di dalamnya tapi asumsi yang dilempar itu jangan sampai. Mengarahkan opini boleh dong. Opini selama itu pendapat yang baik bisa dipertanggungjawabkan itu kan tidak apa-apa. Asumsi yang tidak boleh. Itu. Giringannya ya. Karena itu mungkin irisannya agak tipis sih. Antara asumsi dengan pribadinya itu. Benar. Karena multi tafsir sekali itu nanti. Sekarang begini, coba lihat. Yang perkara siapa? Ya, yang perkara siapa? Sebelum nih. Yang berantem
Ini kan lebih aneh lagi gitu di perkara ini. Yang berperkara siapa, yang berantem siapa? Itu dia. Mungkin ada ini kali Bang, mungkin ada sesuatu yang lain kali. Tidak tahu dong konteksnya kemana itu. Dan, mereka ada di sini. Mungkin Bang Acong paham. Paham. Saya mau enggak. Saya juga nggak paham. Jadi gini, buat teman-teman yang menyaksikan segmen Main Hukum sendiri ini, kita bakalan punya beberapa orang yang akan kita undang di sini yang mengaku dia ada suatu kejadian. Sepakat ya nanti kita sama-sama uji dia. Apakah ini orang? Tapi kan ini kan bukan proses hukum, jadi nggak apa-apa dong sebenarnya. Cuman menguji aja. Tungguin terus di sini. Dan aku pengen tahu pendapat kawan-kawan yang ada di sini semuanya. Kita main ini aja, main sesuatu yang sedang berkembang. Arahnya Peggy dan arahnya 8 terdakwa. Nanti menurut 8 terpidana. Menurut Anda semua akan seperti apa dan harusnya seperti apa? Bang Sadrak dulu. Ya. Dari saya. Iya. Nah, nanti tunggu, pasti kita akan melihat sih statement-statement apa nanti yang kan tadi kan konteksnya dia menyebut diri dia sebagai saksi ya. Nah, ini kan nanti kita akan melihat karena memang mohon maaf, kita kan tidak mengikuti proses ini kan secara jelas. Kita nggak megang putusan, kita nggak megang dakwaan, kita nggak megang apa. Cuma nanti kita akan tahu itu arah pernyataan-pernyataan apa yang bisa disampaikan oleh si saksi yang menyebut dia sebagai saksi ya. Tapi bukan saksi di persidangan, tapi yang melihat kejadian saat itu. Ya, lebih ke pengen tahu sih arahnya tuh nanti ada nggak sih kesesuaian-kesusuaian yang mungkin siapa tahu dengan adanya podcast ini bisa membantu teman-teman penyidik untuk ini bisa dirangkai ya gitu. Siapa tahu, mungkin ya. Gitu sih kalau dari saya. Mas Adi gimana? Kalau aku sih untuk yang 8 terpidana ya sudah, kalau sudah inkrah ya jalankan putusan. Kalau memang ada bukti baru novum ya ajukan PK. Bener nggak gitu ya bacanya ya? Betul. Nah, hebat gue kanan kiri ya. Terus kalau untuk Peggy, Peron, ya kata Bang Acong, ya udah tunggu aja penyidik bekerja, buktikan saja. Kalau salah ya dihukum, kalau nggak salah ya sudah. Oke. Perlu yang sangat kontroversial, keyakinan Bang Acong nih, gimana nih? Terhadap saksi itu. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan sah secara hukum, itu tadi ya, pertanggungjawaban dan sah secara hukum. Terus harus diuji di pengadilan. Apapun hasilnya, ya kita harus hargai itu. Nanti yang menilai kan bukan kita. Ada aturan mainnya, ada hukumnya yang berlaku, dan ada tempatnya. Dan saya yakin lembaga hukum kita ini sudah profesional. Langkah apa yang harus diambil oleh lembaga-lembaga hukum kita ini, mereka sudah punya cara dan SOP masing-masing yang memang tujuannya adalah untuk keadilan buat masyarakat Indonesia. Mantap. Oke, teman-teman dari dunia lain, tetap ya, ingat ya kalian, jangan pernah permainkan hukum. Kalau mau belajar hukum, ada di segmen Main Hukum sendiri. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Terima kasih semuanya. Kesini nyolotnya.